Kita berjumpa kembali di pembelajaran hari ini, tepatnya masih membuat elemen visual desain layout lanjutan, yaitu kita akan mendesain dengan bentuk contoh yang lain ya. Nah, layout kali ini seperti yang ada di gambar kita ya, menggunakan Adobe Illustrator dan juga menggunakan aplikasi di Android yang kita pakai adalah Sketchbook. Mari kita saksikan dan pelajari materi video hari ini. Berikut ini adalah layout poster desain yang akan kita buatkan di pembelajaran hari ini. Jadi pertemuan ini adalah bagian yang kedua atau versi yang kedua bagaimana cara membuat layout poster ya. Nah, jadi artinya kita akan coba praktekkan materi ini ya. Nah, yang pertama adalah kita akan buat file baru ya, new dengan nama kita bisa buatkan contohnya di sini adalah desain layout ya. Pertemuan 13. Nah, jadi di sini ukurannya kita buat lebar dan tinggi berbeda, 70 untuk lebar dan 100 untuk tinggi ya, dengan ukuran cm. Kita okekan. Yang pastinya yang pertama adalah kita buatkan background dengan menggunakan rectangle tool ya, tanpa stroke ya, tanpa garis luar, di mana warnanya di sini kita bisa tentuin, contohnya warna ini ya, warna opsional sebenarnya ya. Nah, kita bisa tutup area artboardnya. Nah, setelah kita berikan warna seperti ini, supaya tidak terlalu cerah, opacity kita rendahin ya. Kita kasih nilainya contohnya sekitar 20-an ya. Nah, contoh seperti ini. Setelah kita atur atau set warnanya dengan menggunakan fill dan opacity, kemudian jangan lupa kita lock, kita kunci dengan menggunakan ya menu objek. Di situ ada pilihan lock dan pilih selection. Langkah yang berikutnya adalah kita buatkan tulisan dengan menggunakan type tool ya. Nah, dengan ukuran di sini ya, kita bisa masukkan ukuran langsung misalnya 200 ya. 200 poin ya, dengan pilihan di sini jenis tulisannya boleh berbeda ya. Kalian bisa kasih ukuran yang berbeda juga. Dan saya akan buatkan modelnya adalah semi bold ya, atau pilihan di sini ada bold condense ya. Nah, kita akan klik di sini ya. Nah, jadi kita bisa ketikkan layout poster ya. Nah, dengan kemudian kita gunakan selection tool lagi, siapa tahu masih kurang besar, boleh diperbesar lagi seperti ini. Nah, kita bisa perbesar ya supaya hasilnya lebih jelas ya. Nah, ini dia. Jadi intinya ukuran yang 200 tadi bukan ketetapan ya. Nah, jadi kalau ini kita sudah berikan, kita akan coba berikan warna abu-abu ya, jangan terlalu tua. Nah, kita duplikat tulisan tersebut ya. Kita duplikat dari edit ya, copy paste ya. CTRL-C dan CTRL-V juga berlaku. Warna yang kedua kita buatkan adalah warna hijau. Nah, jadi warna hijau ini kita lekatkan ya pada pilihan ya tulisan kita seperti yang kita lihat di sini. Nah, jadi untuk warna seperti contoh kalau kita lihat di sini warna putih, boleh kita ganti hijaunya menjadi warna putih, silakan. Oke, supaya kita samain dengan contoh saja ya. Oke, ini dia pilihannya sudah sama ya. Oke. Nah, jadi tentunya di bagian ini kita bisa geser menggunakan arah panah ya, menggunakan tombol ya, kiri kanan atas bawah untuk mengatur tata letaknya. Dan pada bagian ini kita akan coba buatkan rectangle lagi ya. Ini rectangle, warnanya kita buat warna hijau. Ya, seperti ini. Dia memanjang seperti yang kita lihat di contoh tadi. Nah, seperti ini kita katakan. Kemudian nanti disisip satu kotak lagi di sini.
Nah, kemudian nanti kita bisa ketikkan ya kembali sebuah kata di situ yaitu desain ya. Nah, kata desain ini tentunya kita akan atur posisinya di sini ya. Jadi nanti silahkan diatur dengan menggunakan selection kurang lebih ya, supaya tampilannya lebih variatif tentunya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia keadaan miring, berarti kita bisa atur kemiringannya di bagian pilihan ya style yang ada di sini. Misalnya bold, italic. Nah, jadi silahkan ya berkreasi sendiri ya untuk mengatur tulisan tersebut. Nih. Yang berikutnya adalah kita akan coba duplikat kembali ya tulisan tersebut ya. Ini kita lakukan dengan Ctrl C, Ctrl V atau dari pilihan copy and paste ya. Oke, setelah itu nanti tulisan ini kita gantiin warnanya menjadi warna putih ya. Nah, kita lekatkan, kita timpa pada tulisan yang hitam. Tujuannya adalah supaya membentuk ya seperti seolah-olah tulisan ini memiliki efek bayangan ya. Seperti yang kita lihat di tampilan uh, desain kita di sini. Oke ya. Nah, jadi setidaknya sudah hampir sama ya. Dan masing-masing untuk bagian ini ya, kedua tulisan ini ya, kita bisa kasih stroke ya silakan saja. Kalau bagi yang memiliki stroke dan ini mau dinaikkan ya silakan untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif tentunya silakan boleh ya. Ini kita berikan nilai stroke-nya. Jadi contohnya kita buat seperti ini saja. Oke, baik. Nah, jadi kita masuk ke bagian tahap yang berikutnya ya. Nah, ini kita atur posisi-posisi dari tata letaknya, setidaknya sudah lebih rapi lah ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba buatkan sebuah kotak. Warnanya di sini adalah warna hijau, tanpa stroke ya, tanpa stroke. Kita buatkan kotaknya supaya sama sisi ataupun proporsional, boleh tahan shift ya. Nah, setelah itu nanti ya objek ini kita gunakan selection ya untuk merotate supaya bentuknya seperti belah ketupat. Ini. Boleh sambil tahan shift ketika diputar sehingga nanti putarannya tetap rapi ya. Nah, pada bagian yang berikutnya kita akan memasukkan sebuah objek kotak kembali di dalamnya. Cuman hanya garisnya saja. Nah, kita bisa lakukan menggunakan copy dulu ya. Kita copy ya, kita duplikat dan kita paste. Pada saat kita mem-paste, kita gunakan paste in place ya. Paste in place. Kemudian ya, warnanya kita gantiin. Contohnya hanya warna stroke, misalnya warna putih ya. Sehingga nanti ketika kita drag ke dalam ya, pada titik ini ya, salah satu titik misalnya sudut atas atau sudut bawah silakan. Sambil kalian drag ya, boleh menahan Shift dan ALT supaya nanti objeknya tetap proporsional di dalam seperti ini. Nah, kelihatan objeknya, maka garisnya jika terlalu tipis ya, kalian bisa naikkan contohnya 5 pt seperti ini. Jadi terlihat ada garis di dalamnya. Nah, jadi kalau masih kurang tebal itu boleh dinaiki kembali ya. Itu tergantung kebutuhan kita. Oke ya. Nah, inilah fungsi di mana tadi kita bisa memahami bagaimana ya cara menduplikat objek ya sambil menahan tombol shift juga ya dan ALT-nya supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih maksimal tentunya. Nah, jadi bagian ini kita bisa select ya karena ini terdiri dari dua objek, kita bisa select dan kita pilih group ya supaya menjadi satu kesatuan dan kita bisa pindai ya ke dalam ini. Boleh diatur dulu jangan terlalu besar. Nah, jadi karena di sini nanti ada dua objek ya yang sama dengan bentuk ya yang berbeda ukurannya, kita akan atur. Oh iya, satu lagi di satu sisi di objek ini sebelum kita group tadi ya, ini kita ungroup dulu. Ada objek ya yang hijau ini yang tepatnya berada di belakang ini.
atau berada yang di depan, kita bisa kasih warna campuran ya dengan menggunakan gradien ya. Ini ada pilihan gradien. Kita bisa klik gradiennya dan aturlah warna campuran tersebut di pilihan kanan panel kita dengan pilihan contohnya di sini adalah radial ya atau linear tergantung kebutuhannya. Nah, contohnya kalau kita pilih linear, tentu kita harus campur warnanya ya. Misalnya di sini di gradient slider yang pertama adalah hijau muda, sementara di gradient slider yang kedua, yang di kanan ini adalah hijau tua, seperti yang kita lihat ini. Nah, jadi untuk pencampuran gradiennya silahkan diatur sendiri, nggak mesti harus serupa seperti yang kita buatkan. Nah, kalau di sini dia hijaunya agak sedikit lebih muda ya, yang dari kiri kita bisa gantiin lagi. Nah, ini dia tergantung dari ya pola-pola yang kita inginkan dalam hal ini ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, kalau kita lihat ini adalah warna fill yang sudah kita buatkan ke dalamnya ya. Demikian juga bagian yang dalam, ya, objek yang berada di belakangnya. Kalau mau diganti warnanya, silakan. Misalnya kita pilih linear, dan warna campurannya juga pasti sama ya. Oke, nah setelah itu nanti jangan lupa kembali ya, select dari objek ini, ya, kedua objek ini kita bisa klik kanan dan pilih grup kembali. Nah, dari sini kita akan coba buatkan ya objek ini menjadi dua bagian ya. Kita bisa copy ya dari edit, copy and paste ya. Nah, ini kita copy and paste. Nah, satu sudah jadi di sini. Cuman hanya saja ini kita perkecil ya. Boleh tahan Shift dan Alt sambil drag tadi ya. Seperti yang kita lakukan begini. Nah, lakukan dengan cara yang sama ya. Nah, kita akan lakukan duplikat objek ini dari pilihan edit tadi, copy. Nah, setelah itu kita paste. Nah, posisinya ini kita bisa letakkan satu di kiri dan satu di kanan. Seperti ini. Nah, jadi kita tinggal merapikan posisi ya, posisi dari gambar desain kita ini ya, sehingga nanti tertata lebih rapi ya. Ini tujuannya. Jadi nanti bila mana kalau kita mau desain poster, berarti kita bisa isi ya bagian dari isi posternya di sini boleh ya, jika nanti ada desainnya seperti ini ya. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah kalau kita lihat di bagian tampilan layout ini, nah itu ada bagian footer ya, bagian bawahnya. Nah, jadi kalau yang di atas ini tadi adalah header ataupun judulnya ya, jadi tinggal meletakkan judul. Nah, ini gimana caranya? Kita gunakan rectangle ya, jadi contohnya dari sini ya, kita mulai dari sudut ini, kita buat sebuah kotak di sini ya, kotaknya kecil seperti ini boleh. Nah, setelah itu nanti kita akan coba duplikat objek ini ya. Nah, jadi contohnya untuk menduplikat kita tekan CTRL-C atau CTRL-V dan kita buat nanti posisinya satu di bawah dan satu juga di kanan seperti ini ya. Nah, kita lihat posisi dari tampilannya. Oke. Nah, setidaknya nanti untuk dari sisi warna dari ketiga objek ini kita bedain aja, boleh. Nah, satu lagi nanti kita buatkan objek kotak memanjang. Ini hanya sebatas stylenya saja ya, supaya terlihat lebih eh, bagus ya. Nah, inilah supaya nanti kita bisa mengetahui konsepnya dalam hal membuat desain layout ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kurang rapi boleh dirapiin supaya nanti hasilnya lebih maksimal lagi ya. Nah, ini dia, siapa tahu masih kurang besar. Ya, bisa kita gedein begini. Baik, inilah dia untuk bagian kedua kita di mana membahas tentang desain layout membuat poster ya. Nah, jadi kita tinggal isi ya bagian-bagian ini seperti poster apa yang kita inginkan ya. Nah, berarti layoutnya sudah jadi. Baik, semoga bermanfaat di video pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Kita akan coba membahas bagaimana cara mendesain layout poster ya. Bagian versi yang kedua ya. Kita akan coba memulai file baru di pilihan New Sketch. Di bagian custom kita akan atur ya di mana di sini lebarnya 700
dan tingginya adalah 1000 ya. Nah, jadi di sini dalam hal ini kita nggak mesti harus sama ya untuk nilainya. Yang pastinya dia tegak ya. Kalau kalian menggunakan 1200 kali 900 juga nggak masalah. Intinya bagaimana dia dalam posisi tegak ya. Nah, kita centang ya sehingga nanti hasil lembar kerja baru kita seperti ini. Nah, yang pastinya kita akan coba buatkan dulu sebuah kotak dengan menggunakan selection. Kita pilih rectangle. Nah, rectangle ini menutupi keseluruhan area lembar kerja sketchbooknya. Dan kita akan kasih warna, misalnya warna biru seperti ini. Nah, kita akan berikan warna fill ya, dan kita tekan pada daerah ini. Oke, yang pertama. Dan warna ini terlalu terang, kita bisa kasih warnanya dengan menggunakan nilai opacity pada lapisan ini. Kita bisa tekan. Nah, itu nanti ada opacity masih 100, kita bisa kurangi nilainya. Misalnya saja kita bisa naikkan kita turuni sekitar 20 ya. Ini dia. Nah, jadi kalau yang lain mau berbeda silahkan ya, nggak mesti harus sama ya. Oke ya, dalam hal ini pasti bisa semua. Kita coba hilangi dulu ya selectionnya supaya kita bersihkan supaya tidak mengganggu tampilan kita untuk yang berikutnya. Nah, dari sisi warna ya, saya rasa ini sudah clear dan kita kunci layernya ya. Ini di lapisan ini kita kunci layernya. Tujuannya adalah supaya objek yang berada di dalam ini supaya tidak terganggu ya. Nah, yang kedua adalah kita akan masukkan tulisan dengan menggunakan teks ya. Nah, tulisan di sini kita gunakan layout poster. Nah, kemudian nanti kita bisa kasih lebih tebal lagi ya. Di pilihan yang kedua itu ada sans bold. Dan pada menu yang kelima ini kita jepit ya. Kita coba jepit posisi dari tulisan ini dan kita letakkan nanti dia di bagian ini ya. Oke. Nah, untuk warnanya tadi kita pilih aja warna abu-abu seperti ini. Nah, kemudian nanti di bagian ini kita akan duplikat ya. Lapisan ini kan sudah masuk ke lapisan yang ini ya. Lapisan kedua. Kita bisa duplikat layernya ya. Duplikat sehingga nanti ini menjadi bagian yang ketiga sebenarnya ya. Nah, tentunya pada bagian ini kita bisa atur nanti ya posisi dari tulisan ini ya dengan menggunakan pengaturan warna yaitu di bagian ya HSL adjustment di sini. Nah, ini sebenarnya bisa kita gantiin ya warna-warnanya ya. Nah, ini contohnya. Kalau bisa kita atur dari sini silahkan saja ya. Oke, misalnya nanti kita akan temukan dia ke warna putih. Kita tinggal menggeser dari titik-titik ini ya. Jadi tinggal kalian atur sedemikian rupa gimana bentuk konsepnya. Yang di paling bawah sebenarnya dia mengkonsepnya mengganti ya cerah atau gelapnya sebuah tulisan atau gambar ya. Ini kita tekan done. Nah, jadi nanti kita akan gunakan ya objek ini supaya lebih tepatnya berbayangan. Kita pilih menu yang kedua, kita tekan dulu transform. Pada saat menggunakan transform, kita pilih yang kedua sehingga kita geser secara perlahan-lahan sedikit. Misalnya ke bawah begini sedikit saja supaya nanti terbentuk seperti ada efek bayangan di belakangnya. Itu sih tujuannya ya. Oke, kita rasa ini sudah clear ya. Dan kita masuk bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya adalah kalau kita lihat lapisan layer kita itu sudah ada 3 objek ya. Nah, kita masukkan sebuah tulisan kembali ya. Jadi tulisan ini kita ketikkan nanti adalah sebuah kata desain. Nah, jadi tentunya kata desain ini kita coba perkecil kembali. Jadi kita usahakan nanti peletakannya itu berada di sisi kanan, cuman hanya saja lebih kecil ya dibandingkan yang tadi ya. Nah, bisa nggak kita miringi? Kita bisa tekan menu yang kedua itu ada serif bold italic ya, serif bold italic. Kemudian kita lihat hasilnya di bagian tulisan ini. Oke. Nah, ini dia sudah menyerupai setidaknya ya. Nah, kemudian ini kita duplikat kembali ya. Kita duplikat kembali tulisan ini ya. Ini dia.
Nah, ini bisa kita duplikat dengan menekan layernya, pilih duplikat. Nah, tentu sama dengan teknik yang tadi juga kita lakukan ya, pilihan ganti pewarnaannya itu ada di pilihan layernya ya. Kita bisa tekan layernya seperti ini, pilih HSL adjustment begini ya. Nah, jadi kita bisa gantiin dia menjadi warna putih seperti ini ya. Kita geser aja seperti ini. Nah, ini tergantung kebutuhan ya, mau gimana baiknya ya. Nah, ini dia, kita tekan dan kita geser kembali ya menggunakan transform. Nah, jadi di sini kita geser kembali ke bagian transformnya supaya terlihat seperti variatif bentuknya. Ya, bayangannya itu terlihat ya. Nah, jadi nanti ya kalian bisa atur konsep yang kalian atur ya, pola bayangannya arahnya kemana gitu. Oke ya. Nah, bagian yang berikutnya adalah kita akan coba buat ya pada lapisan yang berikutnya kita bisa tambah ya. Karena kita di sini mau bentuk objek baru ya. Pada saat kita mau buat objek baru pada lapisan ini sebenarnya ada ya kebetulan warna putih tulisannya. Oke, sementara di atas itu baru kosong ya. Nah, kita buatkan di sini adalah sebuah objek kotak selection pastinya. Pada saat kita menggunakan selection, kita select dia begini memanjang ya. Kemudian kita kasih warna ya. Kalau tidak tersedia di sini warna hijau, kalian bisa pilih ya warna hijau. Nah, kalau di sini juga tidak ada, bisa pilih yang dari sini. Nah, dari pilihan ini, silakan boleh. Nah, intinya dia kalian bisa kasih warna saja dulu dalam hal ini ya. Oke, pada pilihan fill kita coba tekan. Baik. Nah, ini dia sudah jadi. Jangan lupa seleksinya dihilangi ya, supaya nanti tidak mengganggu tampilannya. Nah, kita mau pindai, gunakanlah transform ya. Pada saat kita gunakan transform di sini, baru nanti kita akan coba letakkan posisi agak sedikit lebih di atas. Dan satu lagi nanti kita buatkan objek kotak lagi ya. Nah, ini kita sudah buatkan layer yang sudah jadi tadi. Sekarang kotak kecil. Nah, ini kita harus tambah layernya ya. Kita buatkan seleksi dengan menggunakan rectangle pastinya. Nah, rectangle itu kecil seperti ini ya. Nah, setelah itu kita berikan warnanya. Oke, warnanya sudah fix ya. Dan gunakan fill ya untuk mewarnai objek ini. Dan gunakanlah transform untuk memindai objek ini lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita akan atur dulu ya kecilnya supaya nanti seolah-olah itu berada ya di samping objek memanjang ya. Nah, dalam hal ini dia hasilnya ini. Oke. Nah, seperti ini kita katakan lebih kurang. Baik. Nah, jadi nanti kita bisa centang yes. Ini masih judul ya kalau kita perhatiin. Nah, bagian yang kedua adalah silahkan nanti kita akan buatkan ya sebuah lapisan baru lagi, yaitu untuk membuat seperti belah ketupat. Nah, pastinya itu dibentuk dari kotak lah ya. Nah, ini kita buat kotaknya dulu begini. Nah, setelah itu nanti kotaknya jadi, kita rotate nantinya ya. Tapi sebelum kita rotate, kita beri warna aja dulu ya. Warnanya, oke, bolehlah warna ini dulu, karena nanti kita akan gradasikan warnanya ya. Oke ya. Nah, di sini nanti kita pilih pewarnaannya untuk gradasi warna itu di bagian fill ya. Nah, ini ada pilihan linear ya. Nah, jadi kalau kita atur linearnya dari kiri ke kanan sehingga nanti campuran warna di situ adalah warna putih dan hitam. Nah, jadi ini kita bisa gantiin. Contohnya yang putih kita ganti jadi warna hijau. Hijaunya agak sedikit lebih mudah kita katakan. Nah, coba kita cari warna yang tepat lah contohnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang hitamnya kita gantiin warnanya hijau tua sebenarnya ini tadi. Dan yang ini ya, ini bisa kita buang ya dengan cara klik, kita tekan kemudian diseret aja ke bawah. Nah, itu dia membuang dari warna yang di tengah tadi ya. Yang hijau yang di kiri ini masih mendekati warna hijau tua, jadi kita bisa gantiin warnanya agak sedikit lebih mudah lagi ya. Nah, seperti ini setidaknya. Nah, jadi ini nanti kita akan coba centang yes dan kita akan rotate ya.
cara merotate-nya kita bisa lakukan dari transform tadi. Ini ada pilihan transform, ini ada pilihan rotate begini ya. Nah, tentu mudah ya untuk menjawab ini, dan setidaknya lebih kecil lagi lah ya. Kalau kita perhatikan ini, kita harus perkecil ya, supaya agak sedikit lebih rapi ya. Ini dia. Nah, dari sinilah nanti kita akan membentuk ya kotak-kotak yang lain. Tapi ini kita coba atur dulu ya. Objeknya sudah jadi satu. Nah, nanti dari sini kita akan buatkan lagi kotak yang baru ya. Nah, jadi pada saat membuat kotak yang baru dalam hal ini, kita bisa lakukan dari objek yang baru, silahkan. Misalnya saja nanti kita mau buat lapisan yang kedua. Kalau yang ini mau diduplikat juga boleh ya. Nah, ini mau diduplikat juga boleh. Tapi dalam hal ini ya, coba kita buatkan aja kotak yang baru. Apakah bisa lebih rapi atau tidak? Tapi kalau tidak, nanti kita coba duplikat aja yang ini ya. Nah, yang pastinya ini kita buatkan dulu lapisan yang kedua ya. Nah, jadi pada lapisan yang kedua kita gunakan selection ya. Nah, ini dia, kita buatkan kotaknya seperti yang tadi. Nah, hanya saja di sini sebenarnya hanya garis saja ya, hanya garis saja. Kalau garis saja berarti kita tidak menggunakan ini. Oke, kita skip aja dulu. Kita ulangi. Kita gunain adalah draw style ya, draw style. Kemudian kita pilih kotaknya dan kita buat kotak di luar objek itu juga boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kotaknya garisnya ini adalah warna yang lain, ini bisa kita ganti. Contoh kita back dulu ya. Ini kita bisa back dulu ya. Ini ada undo. Kalau menekan-tekan panah bawah ini dia kita bisa undo atau redo ya. Kita berikan dulu warna putih ya untuk bagian struknya. Jadi nanti pada saat kita gunain ini sudah warna putih. Nah, tentunya dalam hal ini kita coba rotate ya, kita rotate. Setelah itu kita bisa pindahkan ke dalamnya. Nah, sedikit lebih tidak sedikitnya ini kan sudah bisa kita atur nanti ya di bagian rotate-nya ini ya, sehingga nanti hasilnya setidaknya menyerupai dari objek yang kita terapkan tadi. Nah, rotate yang kita pakai itu ada rotate ya yang nomor 5 ya, dari kiri kita ngitungnya. Nah, jadi nanti kalian bisa atur ya sedemikian rupa ya, sehingga hasil desainnya seperti yang kalian lihat di layar ini. Nah, setidaknya seperti inilah ya. Nah, memang agak sulit ketika kita ingin merotate dan juga memperbesar ukurannya sekaligus. Jadi harus benar-benar jari-jari kita itu pas dia ya. Nah, lebih kurang dia seperti inilah ya. Nah, jadi tentunya ini menjadi dua lapisan ya. Satu lapisan hanya garis, satu dia hanya fill ya. Nah, jadi kini kita satuin dulu layernya. Gimana cara menyatuin layernya? Nah, ini kita tekan dulu layer yang paling atas. Nah, itu ada pilihan merge. Jangan merge all. Kita pilih merge. Jadi dia menyatukan ya pada lapisan yang di bawahnya. Oke ya. Nah, jadi tentunya ini kita bisa duplikat ya, sehingga nanti sudah menjadi dua bagian. Gunakan transform untuk menggeser hasil duplikatnya ini. Nah, jadi contohnya kita buatkan satu di sisi ini, di sisi kanannya begini. Oke, satu lagi nanti kita duplikat yang ini ya, ini cukup diduplikat aja, dan kita gunakan transform, dan satu lagi di sisi kiri. Nah, jadi tinggal silakanlah nanti kalian bisa berkarya ya. Nah, gimana caranya supaya hasilnya lebih maksimal? Nah, itu tergantung ya kita yang mengaturnya ya di dalam desain ini ya. Jadi nanti contohnya mana tahu kebesaran atau kurang kecil, nah itu bisa diolah kembali. Nah, setidaknya ini adalah di bagian pemutaran objek dengan menduplikat ya. Baik, lapisan yang berikutnya kita buatkan adalah style yang seperti yang ada di bawah footer, di bawah kakinya lah kita katakan ini ya. Nah, ini kita bisa buatkan ya objek kotak sebenarnya ya, seperti ini. Kemudian nanti kita bisa kasih warna ya, misalnya warnanya hijau dengan menggunakan fill seperti yang kita buatkan ini.
ya. Ini kebetulan warnanya adalah warna gradient tadi, jadi kita berikan warna yang tunggal aja ya, warna solid. Oke, setelah itu nanti kita gunakan transform untuk memindahkan posisinya di sini ya. Nah, karena nanti ada 3 bagian, ini kita coba duplikat saja ya. Nah, ini sebenarnya posisinya di atas. Kita tinggal klik tahan tarik. Kita bisa duplikat. Nah, satu persatu kita pindai menggunakan transform. Ini sudah ada menjadi 2 dia. Oke. Nah, kita duplikat lagi layernya. Tekan layer duplikat. Setelah itu transform. Nah, berada di sisi kanannya seperti ini. Nah, satu lagi nanti kalian bisa buatkan ya lapisan yang berada pada lapisan yang kedua tadi ya, yang ini ya. Nah, ini bisa diduplikat sebenarnya. Tapi kalau kalian mau buat baru ya silahkan saja. Tapi harus berada di lapisan yang baru ya, lapisan yang baru. Nah, kita akan coba gunakan selection. Nah, setelah itu kita buatkan kotaknya. Nah, nanti lebih kurang dia memanjang seperti ini. Setelah itu nanti kita kasih warna fill ya. Nah, ini warna fill seperti ini. Nah, tapi kalau mau kasih warna campuran silahkan saja seperti yang kita buatkan tadi ya, boleh. Nah, seperti ini juga bisa ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pindai menggunakan transform. Nah, atur posisinya berada di sini tadi. Nah, jadi kurang memanjang dia, bisa dipanjangin sedikit lagi ya. Dan usahakan nanti hasilnya jangan sampai ada yang sangat berbeda lah ya. Nah, setidaknya dalam hal ini ya, dalam hal desain menggunakan sketchbook ini ya memang setidaknya lebih sulit ya dibandingkan di Adobe Illustrator, tapi setidaknya bisa membantu mendesain hasil karya ya untuk layout kita di hari ini ya. Baik, nah inilah pertemuan kita di layout poster versi yang kedua. Semoga membantu ya. Baiklah, demikianlah materi kita di pertemuan hari ini. Anak-anak kami tetap jangan lupa ya untuk semangat dan tetap belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.